Bobol 2, let's go. Jebolin 3, you still win the game. Bobol 2, let's go. Jebolin 3, you still win the game. Bobol 2, let's go. Jebolin 3, you still win the game. Bobol 2, let's go. Jebolin 3, you still win the game. Halo semuanya, ketemu dalam episode perdana podcast selesai edisi YouTube. Dan kita bermigrasi dari yang sebelumnya di Spotify, dan kali ini kita bertiga kembali mengekspansi YouTube nih. Ya, karena kita sekarang jualan tanaman ya, Ji. Bukan. Bukan ya. Kita lagi di pantai apa gimana tuh tanaman begini? Ini kan kita sembari. Gue itu dari dulu paling benci tau apa? Tanaman plastik. Guys, Gue kesel banget. Nggak, karena kan Hanif adalah fans City sama dengan fans plastik. anjing. Tapi ini kenapa? Karena kan ini sementara. Karena kita lagi merenovasi kantor kita ya. Woi. Kemarin gue udah lihat. Dan yang bikin gue gede kalau gue dulu waktu masih muda kan gue sering ke rumah orang lah. Ya. Ya. Udah tanaman bunganya plastik, diplastikin pula. Gue bilang ini Buat apa fungsinya? itu nggak ngerti gue. Ya. Itu tapi ya it happens di rumah-rumah Indonesia banyak gitu. Ya. Udah plastik diplastikin pula. Ya, jadi sementara sembari menunggu studio baru kita kelar ya. Kita lagi nyewa ruko kecil murah. Jadi By the way nggak penting. Ruko kecil, gue dari handphone aja nikmatin. iya benar itu. lagi. Itu poinnya Iya, gitu. iya, Tapi iya. kan seenggaknya kita punya rumah buat podcast saya buat Betul. derby gitu. By the way kita kapan mulai migrasi ke YouTube? Ini kan minggu ini. Oh minggu ini Minggu udah. ini hari Jumat mulai Oke, tayang oke, kan mulai gitu. tayang. Nah, tapi gue udah konfirmasi juga nanti ada bintang tamu kan. Yang pertama tuh ponakan gue Adrian Khalif yang lagi hit banget. lagunya. Landi. Nah, itu dia akan datang minggu depan. Oke. Ya, ya. Udah, jadi lu harus dengerin lagunya, Coach. Gue ternyata ada saudara juga yang musisi. Nah, dan dia juga suka nyanyinya, dulu suka nge-rap ala Nah, barat-baratnya, cocok lah sama lu gitu. lah. Terus Dia ngefans juga sama lu. Katanya, aku mau Om katanya kalau misalnya sama Coach Justin katanya gitu. Umur berapa sih dia? Karena Dia- udah tinggi gede gitu kan. Enggak, dia sama gue cuma beda 4-5 tahun lah. Oh. Gitu. Karena kan gue saudaraan kan. Tapi panggil dia Om. Oh, karena Gua dari om. si ininya ya. Oh, keponakan sama keponakan. Dia itu adalah anak dari kakak gue yang paling gede, Oh, paling buset. tua. Gua tuh yang paling buncit, Oke. Oh. paling bungsu gitu. Nah, jadi jaraknya tuh Jauh. ini banget, jauh banget gitu. Itu dia intermezzo, nanti bintang tamu pertama kita nanti sambil kita tanya-tanyain yang lain juga ya, kita Betul. tagih-tagihin pada main ke sini ya. Tapi juga ngomongin tentang relationship. Wah, Kemarin iya. gua sampai marah, Coach. Ah. Gua sampai nge-share di Instagram. Ya, ya. Ada siapalah ini namanya yang Ya, selebgram lah ini ya. ya. Mantan atlet itu kan. Congcoreng, ya, Atau Congcoreng. Tanggar ya. Ya, ini nggak bisa dibilang pria sih ini. Wah, brengsek sih. Ditonjok-tonjokin bininya, Coach. Jadi KDRT udah gitu lagi nonjokin bininya, itu nendang anaknya yang baru berapa hari umurnya. Iya, gila tuh. Ketendang itu anaknya. Itu yang gara-gara. bikin gua Dan- merinding sih. Kan kemarin gue lihat klarifikasinya, ternyata dia nge-KDRT bininya karena ketahuan nonton bokep. Nonton aja bareng padahal ya, maksud gua. Iya, iya. Kan udah suami istri. Ya, ini alasan aja nonton Iya. bokep. Iya, itulah aneh banget anjir. Ji, Enggak. Jadi tanggapan gimana lu sih? dulu Ji. Lu udah lihat belum videonya? Udah. Nah, Lu geram gak Ji? gue sebenarnya masih geram biasa ya dalam tahap Ih. ketika waktu si bininya ditampol itu gue masih geram biasa. Tapi begitu kena anaknya, wah ini orang udah kesetanan gitu. Iya. Karena se lo kalap-kalapnya lo ribut sama pasangan lo, tapi begitu lo udah nggak inget anak lo kena, lo diem aja, itu tandanya lo udah kesetanan Lu gitu. tau gue kalau gue emosi ribut sama bini gue, gue pernah banting itu Apa? remote Ya, TV, ya. dan gue nyesel karena mahal banget itu. Ya, anjing. Anjing, gue pikir nyesel karena gua Remote ngebanting TV apaan yang karena, mahal, Coach? Gua tanya. depan bininya ternyata. Gue lupa remote TV apa. Remote TV apa yang Enggak, lebih mahal? dulu. Oh, dulu emang susah Ya, sih. Dulu, Oh, gue dulu. tahu. Changhong? Ya. Enggak, dulu nggak ada. Belum ada. Nggak ada Oh dulu. iya, zaman Itu dulu emang eksklusif yang sih. yang Jepang itu Iya, iya. mahal Ah, itu gue masih ingat. Oh, sekarang kan Habis udah itu- banyak KW Iya. kan. Enggak, sekarang kalau gue marah gue pukul pintu aja udah cukup. Tapi gue dari dulu sebengal-bengalnya gue ya, I mean gue kan sering terlibat fight dengan waktu dulu zaman SC Utrecht lah. Ya. Gue nggak pernah pukul cewek. Oh iya sih itu. Mau mantan pacar gue, Menurut gua. mau apa bini gue apa, gue nggak pernah pukul cewek dan semoga nggak akan terjadi juga. Ya. Karena untuk gue gimana ya, serata-ratanya cewek tetap secara fisik mereka lebih lemah. Ya. Secara otak
mereka mungkin lebih pintar dari kita, itu bisa kan? Iya. Tapi secara fisik rata-rata kan lebih lemah. Iya. Jadi untuk gue agak mending lu pukul pintu kayak gue sekarang lah. Nah, tapi gue juga kadang-kadang suka bertanya-tanya sama diri gue sendiri, coach. Gue nggak membenarkan ini, cuman seandainya lo di dalam sebuah situasi tiba-tiba lo ribut sama cewek siapapun lo nggak kenal atau mungkin bekas temen lo atau Apalagi kalau lu nggak kenal. nah tiba-tiba dia nonjokin lo gitu, lo akan mencoba membalasnya atau cuma nangis doang lo kabur apa Gue gimana pernah gitu? sama mantan gue ditonjok, Nah terus gue nggak balas. tapi nonjoknya sekali dia nggak nonjokin lagi atau dia terus menggebu-gebu gitu? Iya, pernah juga. Oh, Gue nggak balas. Gue pernah gue pukul tangannya biar dia berhenti. oh iya. Lengannya, Oke. lengannya atau pahanya. Ya. Karena di situ kan kayak kerasa kan. Iya. Di situ baru dia berhenti. Tapi Iya. pukul untuk memberhentikan, Ya bukan untuk bukan pukul untuk menganiaya. Iya. Nah, gue juga sempat mikiran, gue kalau misalkan gue di dalam situasi seperti itu yang ketemu orang yang begitu, cewek begitu, gimana ya? Mungkin gue akan melakukan seperti mendorong keras aja Iya. gitu, tapi bukan yang menggebu-gebu. Tapi alhamdulillah gue juga belum pernah sih Nif, selama gue Nah, punya gue pacar. Gue pernah dilempar pisau. Oh, anjing lu pacaran sama siapa? Lo sama Serius? Wolverine anjing, Enggak, Wolverine. dulu waktu di Belanda, di rumahnya. lo Black Widow pacar lo. Gue dilempar pisau, gue shock man. Anjing. Lempar Anjing. kena enggak lo? Ya, enggak lah. Orang Rusia Oh, nih kayaknya. iya. Bule-bule Rusia. Gua waktu itu masih muda, masih lincah men. Sekarang aja masih lincah, lihat aja di lapangan. Iya, kecuali pas penalti ya. Enggak, penalty is too easy. Anjing. Iya. Tapi kan baik lagi memang kalau soal KDRT ini kan memang ya ini kadang-kadang prianya nggak bisa menyalurkan emosi. Nah lu kalau coach mungkin dengan cara membanting satu barang atau ngonjok tembok, lo apa nih yang lo lakukan kalau emosi banget biasanya Apa ya? dalam hubungan? Gue kan orangnya tuh justru mungkin itu ya, karena gue orangnya nggak pernah memendam. Iya. Gue tuh marah, tapi meledak saat itu aja, habis itu udah hilang. Jadi justru kalau kita nggak menyalurkan, gue menurutnya gue Iya. tuh numpuk dan jadinya justru Betul. meledak. Gitu. Makanya gue salurkan lewat Iya. pukul pintu. Ya, Nah kalau gue tuh biasanya emang gue ngomong aja, gue mungkin nadanya agak tinggi gitu kalau pas gue lagi marah gitu ya. Gue liatin kalau gue lagi marah. Nah mungkin kalau ditarik dulu, kalau sekarang mungkin kan udah mulai nambah kedewasaan ya Ji, gitu. Jadi punya anak kadang gitu ya. gue bahkan justru nyesel gitu kalau sekarang tuh marahin orang, misalnya marahin tim gue gitu Iya, di iya. kantor gitu, marahin Yafet gitu, marahin Dani gitu misalnya. Iya. Kadang suka nyesel, ya ngapain sih gue marahin mereka gitu kan? Kenapa sih gue harus marah gitu? Kadang tuh kayak gitu kalau sekarang. Nah kalau dulu tuh mungkin apa ya? Masih lebih ada kepada egonya ya. Gue ngerasa sekali yang gue marah banget tuh waktu zaman SMA. Hmm. Itu gue ngelempar kado yang dikasih ke gue. Kenapa tuh? Jadi ya gue mungkin merasakan rejection. Jadi kan gue udah pacaran berapa ini terus diputusin Ji. Wah, gue tanpa jelas ini kenapa Kan gue jiwa masih bergejolak. jiwa masih bergejolak, nggak terima gitu. Wajar. Kenapa gue diputusin gitu kan? Gue kurang Emang apa? tampang gue kayak bengkoang. Ya, tapi ya benar Gua putih, diputusin. kan Iya. putih, bengkoang putih. Jadi tuh kado-kado yang dikasih ke gue tuh gue lempar. Gue Oh. lempar, terus tololnya anjir. Gue lempar ke dinding, pecah kan. Balik lagi anjir ke gua. Lalu lihat nih kalau ada bekas luka di hidung gua. Tuh gara-gara itu anjir berdarah bangke gua bilang. Jadi gua dikasih macam-macam tuh, ada jam waker, ada apa. Tuh gua lempar-lemparin Ji gitu. Karena gua kesel Wah, kan. gue kalau ngelempar jam hati-hati. Jangan dong, Nah, jangan. paling itu doang. Tapi in this case biasanya kalau misalnya ke pasangan gitu. Gua nggak pernah alhamdulillah sampai sekarang. Maksudnya main tangan atau Yang gue apa. agak bingung, ini mereka nikah 5 kali, punya 3 anak. Ya. Ini kejadian menurut si cowok, Ya, kejadian ke-5 kali. KDRT-nya yang Oh, kelima nikah kali. 5 kali. Nikah 5 KDRT. tahun. Oh, nikah 5 tahun. KDRT-nya udah 5 kali. Udah Iya, 5 iya, kali. iya. Menurut pengakuan cowok, Iya. bisa juga lebih. Heeh. Tapi setelah, ya karena gue bandingkan dengan Eropa ya, Ya. gue rasa ini memang budaya Asia ya, Hmm. untuk menutup aib. Dan ini bukan hanya di Indonesia. Feeling gue di negara Asia lainnya juga kayak gini. Iya. Kalau terjadi KDRT, cewek itu lebih masih nerima atau memaafkan lah. Iya. Nah, itu sih menurut gue yang agak Kalau di luar, feeling gue cerai langsung. ya, Karena kan zaman dulu Eropa. kan mengajarkan aib keluarga, aib rumah Ditutupin. tangga Iya, di Itu kan Asian value ya, Iya, yang iya. harus Bener. kita Iya. orang harus ngelihat bahwa keluarga kita itu Iya. Baik-baik. Baik-baik Iya, aja. baik-baik. Di luar tuh sempurna. Sempurna. Alvaro Morata cerai lo, bayangin sama Elis Campello, Nif. Kok- Ganteng cewek, anjing bininya penting cantik. amat kan tai lu
si anjing ini di offside 2 juga bahas itu. Bukan. Penting banget Alvaro Maksud Morata. gue semuanya tuh kelihatannya casingnya baik-baik Nah, aja, perfect. Yang Ternyata mungkin yang lebih cocok Hey, tuh Ryan Giggs selingkuh sama itu parah, itu mah kalau- parah, itu mah kalau- kelainan jiwa kok. kalau adik kiparnya nih. memposisikan sempurna mungkin kayak Ricardo Kakak ya. Kakak kan, Oh, dia dicerain karena dia Terlalu terlalu baik. sempurna katanya Terlalu gitu. baik, ya. Kata bininya, pengen gua tendang anjing Ceweknya bininya. anjing gitu. Emang bininya parah banget itu. Nah ini kita lihat dulu statement dari pengakuan sang istri ya, yang lagi viral kemarin. Dia bilang, maafkan saya jika selama ini menutup diri. Saya seorang diri, tidak pernah membuka aib rumah tangga saya. Saya jaga Nah, martabatnya. ini nih martabat. Hari nih. ini saya sudah tidak bisa lagi menahan semuanya sendiri gitu. Enggak, sekarang gini. Lu 5 kali di KDRT. Kalau lu nahan, lu ingin menjaga aib, martabat atau apa, mending makan martabak ya daripada jaga martabat. Jokes Nggak. bapak-bapak anjing. Gak mungkin dia. Nanti kalau seandainya fatal, Ya. udah Iya, iya. telat. Iya benar. Berapa kan gue pernah bilang sama kalian, hal yang bikin gue rileks itu nonton YouTube tentang Tentang Binatang, pembunuhan. pembunuhan. Bunuhan. Enggak bener. Mancing. Enggak pembunuhan. Ya. Bener pembunuhan. Lalu katanya lagi suka lihat Ya mancing. juga. Ya, juga. Kan mix, Sama ini mix. main Tetris, Main Tetris. Iya, Si main anjing main Tetris. Tetris mulu anjing. Apaan? Lu naikin dikit kasih zoom sama dia. Zoom. Ya. Jadi kalau gue main nonton pembunuhan, gue pengen tahu solusinya kan. Anjing. Nah itu banyak sekali dimulai dengan sama kayak gini, Kayak gini. KDRT. Iya. Gue terima abis itu gone. Iya. Jadi yang cerita itu keluarga ceweknya. Nah. Iya, iya, iya. Dia Tapi sering gue KDRT. balik nih POV-nya. Hmm. Lo kan tadi bilang lo dilempar pisau. Ya. Ya, pernah sempat dilempar pisau. Berarti lu juga ngalamin KDRT dong. Iya. Itu KDRT lo, coach. Itu Lu ya. dilempar pisau. Dampakkan dengan cewek lain gue pernah dipukul kan. Nah, tuh maksud Keras gua. main di sini main anjing. Nah, gue kebayang kan Tapi kenapa dia dipukul. gue tidak balas. Demi Ya. Tuhan, gue Nah. tidak balas. Sama. Nah, ini rata-rata nih yang nggak pernah dibahas itu adalah reverse side of the story. Iya. Bahwasannya cowok-cowok tuh juga banyak di Iya, KDRT. Betul. Walaupun mungkin 90% kita di KDRT karena kesalahan kita Orang- sendiri. Iya. Ya. Orang kan- ya, kayak lu nih, lu pasti ditonjok gara-gara lu mungkin selingkuh. nggak bilang gue nggak salah ya. Ya. Cuman untuk gue itu kan bukan solusi. Untuk gue terlalu rendah level gue kalau udah main. Iya, kekerasan tuh Paham. jangan misalkan masalah. Maksud gitu gue gini loh. Kita tuh juga menerima KDRT cowok-cowok. Iya. Cuman mungkin karena kita dipandang lebih kan. Kuat. kuat, lebih dinormalisasi cowok di KDRT nggak apa-apa gitu. Iya, Padahal iya. sebenarnya kan sama aja. Sama Bahwasannya aja. kekerasan betul. bukan solusi untuk meluapkan Betul. amarah Iya, lo. betul. Apapun mungkin misalnya kesalahannya. Ya, Kalau misalnya betul. kesalahannya kayak Setuju. Panji nih selingkuh mulu gitu kan. Banget gua. Gue Enggak, lu pernah nggak Ji di KDRT Ji? Alhamdulillah belum pernah sih, cuman Enggak Sama sama cewek lu mantan-mantan berantem-berantem gitu terus lu Belum, digampar gitu Ji. belum pernah. Atau ulu hati lu ditonjok gitu Ji, enggak pernah Ji. gue tuh sebaik itu nih. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Nggak mungkin. orang kan tahu gue barbar di luar ya. Ya. Di gue sering goblok-goblokin orang, tolol-tololin orang. Tetapi gue masih punya etika yang gue jaga. Ya, ya. Dan- Sama dan- sih, gue dan juga. itu ya. Enggak, pas penting. lu ditonjok lu gimana? Gue di mobil waktu itu, gue keluar mobil. Oh, lu keluar. Terus langsung lu kasih hook uppercut kiri. Di luar dibanting di atas mobil. Iya. Kalau itu cowok, Iya. gue itu either lu mati atau gue mati. Anjay. Di dalam mobil nggak keluar itu gue lock mobilnya udah mati-matian. Tapi hal teremosi apa? Kalau Hanifan tadi udah pernah ceritain hal teremosinya yang tuh dia banting-banting kado lo. Hal teremosi apa yang pernah lakukan untuk lo meluapkan emosi dan lain-lain itu apa? Yang paling emosi, benar-benar udah meledak gitu. Lo teriak kah? Lo masa cuma banting remote doang? Nggak mungkin. mukul pintu. Itu doang. Pintu. Bolong pintunya, Pak. Bolong nggak? Jebol nggak? Ya, Enggak. rusak Itu pintu kayu aja. jati ya. Apa tangan lo yang rusak? Tangan gue yang bolong. Bolong tangannya. Tangan Iya. gue. Enggak. Ya mukul pintu doang. Gitu. Kalau gue pernah kena KDRT gue. Ah serius lo? Iya. Mike dalam pacaran ya, itu ya. Gue tuh dicakar, pernah gue dicakar, digampar itu gue. Ya karena kesalahan gue Iya. mengakui nih ya. Selingkuh. Karena kesalahan gue gitu. Ya bisa dibilang gue sebenarnya abu-abu juga salahnya. Iya. Kalau misalnya lu lagi putus terus lo jalan sama cewek lain kan harusnya lu nggak salah dong Nggak salah, secara nggak ini. salah. Tapi mungkin belum ada closure aja. Iya. Nah pas ketahuan gue udah jalan sama orang lain terus jalan lagi, dia mungkin Oh, kecewa. iya, Gue iya. dicakar Isi digampar kekosongan. gue udah. Untung nggak masuk ini aja gitu. Iya. Nah, yang kayak gitu-gitu. Untungnya gue ketemu Anastasia Aurelia Anes. Ya ini yang Jijik gue Bridging-nya kan ke udah situ, jual-jual Ji. kayak gitu. Iya tuh. Pengen muntah. Kalau Ya. gue nggak pernah di KDRT-in, tapi gue pernah
menyakiti diri gue sendiri karena gue udah emosi banget ya. Jadi gue udah nggak tahu. Lo bentar, lo emosinya karena pasangan lo pasangan atau gue. Jadi Oh. pasangan gue tuh intimidatif banget lah. Dia bisa membuat gue selalu menjadi yang paling merasa bersalah lah di situ. Dan gue nggak- toksik. toksik. Jadi gue udah berkali-kali ribut dan selalu tuh gue nggak bisa gue yang benar gitu, harus gue yang salah. Dan gue udah dalam batas emosi banget. Playing victim, coach. Gue banting Iya. gue jedukin muka gue ke setir mobil. Dah, Spion. setir mobil. Oh, ke setir. Dah, sampai keras banget, sampai benjol gitu ini gue nih bagian sini. Tapi di satu sisi gue ngerasa gue lega, tapi sakit banget gitu kan. Iya, Tapi iya. nggak lama kemudian gue putus sama dia. Tapi sebenarnya ngelakuin kayak gitu sebenarnya mungkin bisa break ini ya. Nggak, gini, kalau gue bilang ya, tujuan cewek itu kan entah pacaran, entah Ya. nikah, Hmm. kan membawa kedamaian dalam hidup lu, Betul. hidup lu Iya. tenang. Kalau cewek udah suka ribut-ribut, dia bilang udah lupain, Iya, udah bener. kick aja lah. Beneran, Mending sendiri. beneran gue bilang lu putus, kalau perlu lu cerai lah. Iya, Itu benar-benar toksik. Ya. Cowok yang normal kayak kita, Ya. kita ini kan let's say 60-70% di luar kerjanya. Ya benar. Kan Benar, kerja, apalagi gue nggak ada supir Iya. dari studio ke studio, kan Ya. capek pulang. Benar. Ya itu pengen tenang, Benar. nggak direcokin lagi soal hal sepele yang kecil atau apa. Apalagi lu kayak mantan lu disalahin, Iya, udah iya. lu udah kerja cari duit disalahin lagi. Itu parah sih. Nah Dan itu orang-orang kayak gitu mending lu kick lah. serius. Ini valid point sih karena kan ada 2 kasus nih. Ya. Yang sebelumnya juga ada yang selingkuh kan, Ya, yang ya. suaminya pilot. ya, Nah, terus dia balikan, coach. ya. Jadi dia udah ngebuka aib Itu suaminya. yang konten kreator itu Yang kan. konten kreator. Ceweknya. Dia buka tuh aib suaminya, udah dapat dukungan publik, Sekarang balikan. tiba-tiba udah kaya, balikan. dihujat lah tuh. Dihujat dia sekarang. Nah, mungkin maksud gua Dihujat karena balikan. karena balikan. Karena udah dibuka aibnya terus akhirnya sekarang balikan. Nah, maksud gua valid pointnya gini adalah yang Coach Jasin bilang tadi, kalau emang udah toksik berpisah aja. Gua paham. Dari level pernikahan berpisah itu tuh berat banget. Berat, Ya, bener, berat. bener. Karena lu janjinya sama Tuhan. Bahkan di Katolik nggak boleh loh. Iya, karena lu janjinya sama Tuhan. Ya, ya. Mungkin yang orang ngerasa kayak gini ya, orang yang belum pernah menikah. Iya. Orang yang belum pernah menikah ngerasa kayak ya udah cerai aja. Nah, ini mungkin yang mereka nggak dapat depthnya bahwasannya orang yang sudah bersatu dalam sebuah pernikahan untuk berpisah itu adalah tugas yang maha berat. Iya. Karena betul. ada banyak sekali faktor terutama Betul, kalau ketika betul. udah punya anak. Dari psikologi aja susah. Kan gue Ya. ngalamin ya. Ya. Untuk akhirnya memutuskan untuk berpisah aja tuh gue butuh proses 7 tahun. Untuk gue ngerasa kayak kenapa? Karena akhirnya pertimbangan gue adalah nggak hanya untuk diri gue ya. Gue ngerasa pasangan gue akan lebih bahagia tanpa gue. Betul. Nggak itu doang, lu mikirin pasangan lu juga. Ya, ya. Nah sebaliknya juga harapannya kan yang kasus-kasus kayak gini gitu. Banyak sekali yang bertahan di pernikahan yang toksik Ya. karena mungkin mikirin oh ada anak, Iya, oh iya. ada ini. Nah kalau udah main fisik, menurut gue itu karansinya udah nggak Iya, ada termaafkan. lagi ceritanya. Sampai itu. 5 kali itu beruntung masih hidup itu Iya. cewek. Ya. Dan bahkan gue dulu sebelum nikah aja, gue nggak pernah tuh nih berani mutusin cewek. Jadi Oh, gitu, Ji? even itu udah toksik, gue tuh nahan sampai tuh cewek bilang, udah nih kayaknya kita udah nggak bisa lanjut. Nah, gue baru akan bilang, yaudah kita nggak bisa lanjut. Tapi nggak- Gue rasa semua mengalami hal kayak Tapi gitu. gue nggak akan pernah bilang Awal-awal. mulai duluan. Habis itu gantian, gue yang mutusin. Nah, iya. Nggak apa nggak kan misalnya ada cara ininya ya udah lu selingkuh aja gitu. Ya. Nah, akhirnya kan lu diputusin juga gitu. Ya, Ya gitu kan, yang itu kan sebenarnya jalan yang lo ambil kan. Ya. Tapi pernah ada masanya ketika dulu kan gue pacaran lama-lama ya, waktu masih remaja. ada Nggak empat- percaya gue pacaran Nggak lama. percaya. Enggak, 4 tahun, 3 tahun. Tapi ada pernah masanya gue kosong. Nah itu liar banget itu, gue ngerasa anjing, gue freedom. Minggu ini gue jalan sama siapa, minggu ini jalan sama siapa. Itu Iya. kenapa nggak dari dulu gue begini gitu kan. Sampai akhirnya gue ketemu seorang wanita nama Saskia. Wah anjing ikutan juga bridging anjing. Jadi template bangke. Lu harus niru Carlos. Oh, dia mah Terus semuanya. nikmati hidup terus ya. Dia mah hunting mulu kalau barbar anjing. Lagi nunggu main bola aja. Bro, ini gimana bro? Iya. Gitu anjir. Gue lagi siaran Cakep sama ini, gitu. lagi siaran sama siapa? Itu single nggak bro? Ya, anjir ada Semuanya aja. ditanyain sama kamu. Tapi kira-kira kalau kayak tadi nih, kalian kan kemarin juga ada yang kasus ini kan, yang Apa? anak dewan apa tuh yang sempat nyeret ceweknya itu loh, itu lolos loh. Tahu nggak Oh sih? iya, Ya yang sampai meninggal Meninggal, kan. Enggak, kan? itu jaksanya Sampai naik banding. digiling. Ya kan? Itu gila sih menurut Lagi gue. Itu ada banding, itu ada parah. bukti lebih jelas. Nah, aja. maksudnya itu ada bukti di mana ketika Ya. lo menormalisasi KDRT lo bisa mati. Iya, Iya, makanya iya, gue itu. bilang 5 kali beruntung dia masih hidup itu. Iya, itu Gila. aja ada bukti ketika lo di KDRT kalau terlalu udah terlambat ya itu hasilnya gitu, udah Iya. kehilangan nyawa. Mati, coy. Ya kita lihat lah, semoga ada hukuman yang seadil-adilnya Iya. untuk pelaku KDRT yang memang sudah menyakiti istri, apalagi anaknya. Gue
kalau menyakiti pasangan, gue masih melihat lo equal lah sama pasangan. Tapi begitu lo nyakitin anak, lo udah anjing lo. Gue ketemu gue pukulin lo gitu ibaratnya. Karena tuh beneran anaknya tuh dari Bayi loh jadi- berapa hari. Nah, anjing. dari posisinya ya, Iya. ketendang itu dari Ketendang. pindah posisi. Iya, sampai Dan- gini-gini bayinya Dan buset. parahnya itu kan bininya tuh baru berapa hari selesai C-section, coach. Oh, sesar. Operasi sesar, lu bayangin operasi sesar itu buat lu dari rebahan ke duduknya itu sakitnya minta ampun loh. Iya. Nah ini baru berapa hari mungkin belum kering itu jahitannya, Iya. dipukulin anjir. Iya, iya. Gila tuh orang. Udah gitu karena juga itu dia kalau nggak salah dia bilang statementnya apa handphone baru kan apa ya? Itu handphone gue beli pakai uang gue sendiri gitu kan ngomong. Jadi kayak merasa handphonenya tuh diapain terus dia marah gitu. Ini handphone gue beli sendiri lah anjing lo mementingkan material daripada istri sama anak lo gitu. Wah, gue udah ini orang udah gelap mata sih. Gue udah nggak bisa melihat ini orang manusia kalau udah kayak gitu. Enggak, kalau lu udah sekali lu tolerir, kejadiannya 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai 5 kali. Tapi BTW ngomongin HP tadi, lu pasangan lu ini nggak bebas nggak iniin HP lu? Nggak boleh cek. Oh lu punya Iya, policy iya. privacy itu ya? Kalau lu? Jangan itu. Kemarin kita bahas. Bini gue aja nggak tahu income gue berapa. Oh, iya. Enggak, karena lu sama-sama make money, jadi valid. Iya. Dan lu kan memang milih buat child free kan. Iya. Jadi menurut gue itu valid. Kalau dengan kondisi lo ya, Iya. gitu. Tapi kalau punya anak tuh kayaknya pasti harus tahu. Nah, tapi kok Coach Justin bisa buka handphone lo kemarin? Iya anjing bener juga. BTW kemarin ya HP gua ini kan pakai face recognition ya. Dia ngaca anjing masuk, gua bilang aneh banget. Wah kacau. Bentar, ini kan kado dari dia. Iya ini kan kado dari dia. Diginiin ke dia. Anjing gue kasih baru belum Jadi- dibuka anjing. Jadi ada Gawat dua ya. face ID-nya yang bisa dibuka, ya bukannya Coach sama bukannya Hanif gitu. Gue juga bingung, gue salah ambil kan. Iya. Gue kira pas Japet pakai buat coach gue loh. Oh ini punya Hanif loh, kok kebuka? Tapi gua lebih kepada penganut yang bebas aja. Jadi kayak bini gua tuh tahu password gua gitu. Iya. M-banking gua semua dia tahu gitu. Jadi kayak ya mungkin karena udah terlalu sering dulu ya, mungkin kan di masa muda ya, gua chat-chatan atau apa gitu. Jadi udahlah gua buka aja. Mungkin itu caranya biar gua juga terjaga gitu. Gue enggak sih. karena- Dia tahu password M-banking dan lain-lain. Tapi in case kalau ada apa-apa sama gue lah. Nah, gue baru Cuman- M-banking tuh baru ngasih belakangan juga tuh. Karena kan dulu di awal-awal gue ngasih debit gue segala macam ke bini gue. Cuman semenjak bini gue ya, sebenarnya bini gue bukan orang yang pintar megang uang. Apalagi sekarang dia udah punya uang sendiri. Gue bilang ya udah lo kalau mau senang-senang pakai uang sendiri aja. Gue yang ngejagain biar tetap stabil kan. Tapi karena kemarin gue sempet yang tolol nekat gitu kan, main habis siaran subuh, main bola jam 6 pagi. Gue bilang nih kalau ada Ya itu apa-apa tolol banget sampai itu. gue mati main bola, ini ya semua password M-banking gue. Goblok anjing. Gue bilang, Goblok gue ngasih banget, password gue ke Anjing. bini gue sama ke nyokap gue. Jadi kalau gue sampai kenapa-kenapa, karena dulu kan gue emang bilang kalau gue mati main bola, ya udah tuh gue happy gitu. Gue nggak merasa itu, cuman ya udah minimal gue meninggalkan Gue uang. nggak happy kemarin. Nah, iya Ji, kita nggak happy Ji. Ya gue udah Main bola. meninggalkan itu buat bini gue. Tapi gue tipikal orang yang menghargai privacy sih, karena kalau emang lo percaya sama pasangan lo, harusnya ya lo nggak perlu Iya. ngecek-ngecek kayak Benar, gituan. benar. Oke, kalau gitu sekarang kita Gue tahu pin dia. Oh, lu tahu Pin pinnya. tahu. Tapi lu tahu dia bikin berapa? Apa duitnya? Iya, salary Ya, apa, tahu. savings gitu. Ya, berarti kebalikan dong. Enggak. Bini lu doang yang enggak Ya, tahu. karena gaji income korporat lu. kan standar. Gaji korporat kan Ya, standar. paling bisa ditebak gitu berapa. Nggak, dia kasih tahu ibarat dia kasih tahu gue tahu kira-kira habis itu gue lupa. Gue nggak begitu peduli. Oh ya, oke. Tapi lu pernah ditraktir dong sama bini lo? Sering. Atau dulu. lu minta beliin apa gitu? dulu Dulu sering waktu dong. gue nggak punya duit, Oh, gue iya, dikasih kartu kredit dulu. Iya. Iya. Oh, gitu. Iya, cuman gue nggak pakai. Gue pakai hanya untuk belanja sama isi bensin. Oh. Dia yang maksa loh. Pakai aja makan di kafe atau apa. Nggak pernah gue pakai. Ya, Karena memang untuk gue ya lu hidup sesuai dengan kemampuan, bukan Ya. kemauan. Bener. Ya jadi Kalau cowok-cowok nggak bisa, segeralah. nggak bisa. Segeralah bangkit yang mau kondo. Kos Jasin juga pernah tapi dia segera bangkit Iya. gila lu. Iya, lu jangan Semua orang pernah mengalami itu. Iya. Ya gue juga sih zaman dulu ini Semua- ya kuliah. Nggak usah Oh, Ki. lu pernah? Cewek gue yang Jadi banyak mau- mensupport mau- gue anjir. Gue pernah juga sih. Enggak, Kayak bukan Nggak- support, tapi emang Kalau lu ceweknya mah yang- parah Ji. Iya, Lu nggak iya. perlu disupport anjing. Bukan, karena ceweknya yang memang bener-bener ringan tangan banget, dikit-dikit Oh. ngasih, dikit ngasih kan kadang ditolak juga marah gitu kan. nah, kalau gue kan emang perantau Ji, emang kurang Iya. apa-apa gitu. Cuman kalau makan tetap gue pasti Ya insist gue yang bayarin gitu. Tapi kalau udah pemberian-pemberian gue nggak bisa nolak kan, karena dia pasti udah membeli masa dibalikin lagi hanya karena gue masalah gengsi gitu. Benar. Oke, sekarang kita akan bermain games. Ya. Gamesnya jika aku menjadi. Jadi kita Ah. akan memberikan 4 situasi di mana kalau kita menjadi orang itu atau situasi itu Ya. kita bakal ngapain. Tapi Ya. kita gambreng dulu Ji. Oke. Nanti yang
kalah itu nggak bisa milih. Ya. Jadi yang milih yang menang sweet. Ya. Oke. Ya lo harus menjadi apa Ya, gitu. ya, ya. Oke? Jadi siapa dulu nih? Gambreng dulu dong. Gambreng dulu. Ini apa nih? Gambreng Gambreng ya. gimana kan atas Enggak, ke kalau sama bawah dia nih. soalnya harus dijelasin. Iya. CBC, Hitam sama putih, hitam putih, hitam putih. Ya, ya. hitam putih ya. 1 2 3 gambreng. Breng. Berarti gua malu Ji. Iya. Ini sweet apa nih Ji? Indonesia aja. Indonesia aja sekali aja. Sekali aja, ya. Hes, Master Sweet dilawan. 1 2 3. Hei. Anjing, Kan gua udah bilang. anjing. Ayo, Beneran, langsung. Master Koci. Ayo kita tentukan poligami aja nih, poligami. Ya, anjing, lu itu. Enggak Kan lah, lu. iya dong. Apa dong? Masa ini? Lu poligami bukan untuk next podcast. Ya sekarang di ini. Nih, jika Panji menjadi Enggak pelak- boleh. Bentar, ini kan satu episode. Iya. Iya. Nah, next episode Nggak, ngomong nggak, apa satu kalau nggak doang. bahas poligami? Enggak, ini tuh satu episode doang. Nih Betul, jadi betul. satu episode ini. Satu episode aja. Lamaan gila baru. Ya udah terserah lu deh. Ya nih, ini pelaku poligami aja. Ya nih. oke. Ya, Ji. Enggak, gimana? Ya, enggak, yo, enggak. lu gitu gak boleh Ya milih lu kalau lu salah. ya, pelaku poligami. Pelaku poligami. Apa nih pertanyaannya? Iya, kalau lu menjadi pelaku poligami, apa kira-kira yang akan lo lakukan gitu? Oh gitu. Iya. Gua nggak akan poligami. Yo. Enggak, kalau dalam kalau situasi. udah gitu situasi poligami. Karena ini susah ya, karena gue nggak pernah membayangkan hidup dengan poligami gitu. Karena gue bukan orang yang mengiyakan poligami itu adalah sesuatu yang dibolehkan ya, walaupun katanya ada agama tertentu yang membolehkan itu, tapi gue nggak merasa bisa. Ada orang yang bilang katanya lo bisa adil, atau film apa dulu Cinta yang sangat viral Ya. dengan poligami. Gue nggak merasa bisa gitu lo adil Nggak bisa, sama manusia nggak istri bisa lo adil. dua gitu. Dan poinnya itu untuk gue itu bukan masalah adil atau enggak. Nah. Poinnya adalah kalau untuk gue ya, terutama kalau punya anak ya, Iya. lu nggak mungkin anak itu butuh kehadiran lu itu sebanyak mungkin, sefrekuen mungkin. Dan lu nggak mungkin hari ini ke istri pertama, Nah. 5 hari habis itu ke istri Atau kalau kedua. tinggal serumah mungkin nggak coach? Karena ada yang tapi tinggal serumah banyak kan yang Banyak. poligami tinggal serumah kan. Ini di Amerika juga banyak ya. Jadi yang penganut Mormon, Oh iya Mormon benar. ya itu juga berpoligami dan bisa tinggal serumah. Hmm. Gue nggak bisa, dari segala segi, karena dari sisi psikologi saja pasti ada rasa dengkinya, bencinya Pasti. dari salah Disimpan satu pasti, pasang. Iya, nah itu kan nggak sehat kalau gue Iya. bilang. Jadi kayak apa ya, lo sama-sama tahu tapi ya sama-sama nyimpen gitu. Nah, Iya, gue nggak merasa ya kalau gue seandainya gue pelaku poligami ya gue mungkin akan melakukan seperti yang gue baca-baca juga, karena gue melihat template patternnya adalah ketika orang melakukan poligami itu biasanya udah kayak pembagian job desk nih. Jadi istri ada yang misalkan yang istri pertama emang lu ngurusin rumah tangga, anak-anak, masak dan lain-lain. Ada juga istri muda yang lebih ke kebutuhan seksual dan lain-lain yang memang lo pamerin ke bawa keluar. Jadi gue merasa itu nggak akan bisa adil gitu. nggak untuk akan poligami. bisa Jadi adil, gua- betul. Ya gue nggak pernah melihat poligami sebagai sesuatu yang masuk akal sih. Gitu. Dan untuk gue kalau cowok boleh punya 5 istri, Iya. cewek kenapa nggak boleh Nah, itu. boleh 5 suami? Itu apa? ya? Gue Poliandri. melihat dari Poliandri. sisi itunya. Gue melihat dari sisi itu, dan itu kan nggak boleh. Ya. Dan kalau cewek nggak boleh 5 suami, ya udah. Ya. Cowok juga nggak boleh 5 istri. Nah kalau mungkin zaman dulu gue pernah baca kan, mungkin poligami ini katanya bisa dibuat untuk membantu, misalkan yang dulu kaum cewek kan dulu dianggap kaum yang nggak bisa punya suara dan lain-lain kan. Ketika dia dinikahin sama orang yang terpandang, dia jadi bisa ikut nama keluarganya si cowok itu, si suami itu dan lain-lain. Nah gue merasa itu budayanya yang harus ya dirubah. makanya itu kan zaman dulu. Nah gue melihat zaman sekarang itu udah nggak relate gitu. Iya, Ketika nggak relate. kalau lu betul. dengan asas alasan lu bilang gue pengen bantuin si janda ini biar dia bisa punya income, dia bisa makan. Lalu bantu Ya bantu pakai uang. aja. Kayak kita bisa.com gitu, nggak usah lo nikahin gitu kan. Iya. Ujung-ujungnya lo pengen ngewe juga gitu. Nah, Gua- kebetulan janda yang disupport semok Ji. Nah, Gitu, iya, kan, maksud mungkin gua, gitu. Ya bantu aja. pasti bener. ada unsur seksualitasnya itu Pasti. yang gue melihat Pasti. ada pattern itu ya. Gue nggak tahu mungkin kalau dari sisi agama atau dari sisi lain, tapi gue melihat kalau dari pattern yang gue baca dan lain pasti ada unsur seksualitasnya yang akhirnya ya lo bisa punya istri 2, istri ketiga, udah kayak variasi biar suami lo biar lakinya ini udah nggak di rumah itu aja, nggak akan jajan-jajan Iya. pijit, jajan perek gitu misalkan. Ya udah lo sama istri-istri lo tapi lo gantian setiap hari kan anjing juga gitu menurut gue gitu sih. Gue Tapi lu nggak melihat kemungkinan diri lu nggak depannya kalau bisa melakukan Ah. atau misalnya satu istri pacarnya banyak gitu.
Nah itu kan itu namanya itu bukan poligami. Itu bukan Oke, poligami. kita stay with the topic. Hanif sih mah anjing. Enggak, Itu bukan poligami. lu tahu Iya, ini iya, iya. nih di mana-mana sepinter-pinternya lu, umur gue 19 tahun. Anjay. Jadi pengalaman hidup gue lebih banyak daripada Iya. lo. Itu gue Jadi percaya. lu nggak bisa ngadalin gue. Nah, tujuan Hanif adalah dia lempar ke kita biar dia bebas. Padahal dia sendiri yang Ini harusnya pelaku poligami yang ngusulin Hanif nih. dia dia itu nggak mau poligami tapi pacarnya banyak. Anjir. Udah tahu trik-triknya orang kayak gitu lah. Ya Pokoknya gue gak akan poligami. Kalaupun memang nyata gue harus mencari pasangan lain, amit-amit ya, karena gue harus udah menceraikan yang resmi dulu gitu. Nggak bisa gue poligami karena gue nggak bisa. Gue juga nggak bisa. Nggak bisa gue ngebagi cinta gue sama orang tuh nggak bisa. Kalau lagi cinta. Anjing. ya sekarang ini hanya untuk kamu Saskia Turan. Enggak, kalau gue gini, gue berada di keluarga yang besar, lo tau kan. Ya. Bokap gue tuh nikah cerai 3 kali. Nah, ya, Nah, ya, jadi ya. gue adalah ada apa ya? ya lo melihat itu sebagai sesuatu yang mungkin normal gitu, wajar kan. agak sih lebih kepada gini. Justru sebenarnya mungkin yang orang nggak lihat di pelaku poligami adalah gitu. Walaupun bokap gue nggak poligami ya, Ya. tapi kan dia punya 3 kali Nikah. 3 keluarga yang berbeda lah. Ya. Itu intinya. Ya, Ya. ya. Dia juga punya anak di masing-masing istrinya. Ya. Nah, yang mungkin orang lain nggak sadar adalah ketika itu dilakukan, itu ada dampak psikologi yang Itu tercipta yang di gue maksud. anaknya. Betul. Ke Yang- anaknya. Yang benar-benar Betul. itu, waduh gila men, itu Betul. gimana ya? Iya. Yang pertama Bener. nih, mungkin lu nggak pernah dapetin edukasi, ini saudara lu dari yang mana? Iya. Itu loh, karena nggak Iya. mungkin diinfoin nama keluarga Dan lo, oh belum ini tentu dari lu akur. istri yang keberapa. Iya. Belum mungkin nanti masalah warisan Nah, pasti ribut-ribut kiri ributnya kanan. parah banget. Iya. Yang lebih parah lagi ketika mungkin istri-istrinya itu tidak saling akur. Betul. Nah, lu akan sebagai anak melihat betapa nyokap lu sama orang lain berantem dan lu menjadi korbannya. Iya. Jadi di mana Bener. gua Bener. pernah mengalami situasi Betul, itu. Jadi betul. kayak tiba-tiba oh, ini ada siapa, nyokap gua kok dimarahin. Ya. Terus tiba-tiba kok gua nggak di welcome gitu. Ya. Saya gua kesini salah, kesana salah. Ya. Dan itu secara dampak psikologi buat anak yang mungkin masih kecil ya, Ya. kayak masih SD atau di bawah Ya, SD. ya. Itu jadi ada ini sendiri. Jadinya lu tumbuh membenci bokap lu misalnya. Ya. Atau lu tumbuh membenci nyokap lu. Iya, ya. At this Bisa day. juga. Kenapa bisa lu juga. menerima gitu kan, yang gitu-gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, itu jadi beban Iya, dia benar, benar. secara psikologi untuk nanti Benar, tumbuh ke depannya, dan akhirnya juga benar. mungkin berimbas ada pasangannya nanti. Nah, kalau dari gua pelajaran moral story yang gua dapat adalah karena gua berangkat dari keluarga yang besar kayak gitu, bokap gua punya berapa kali pengalaman kawin cerai gitu, dan termasuk gua juga kan, gua Ya. udah walaupun gua nggak punya Salut. anak kan sebelumnya Ya. gitu. Jadi gua ngerasa kayak yang pengen gua lakukan adalah gimana caranya gua nggak mengalami itu. Ya. Anak gua nggak ngalamin Betul, itu nanti gitu. betul, Jadi kayak betul. gua nggak mau dalam situasi anak gua menjadi korban karena Benar. hal-hal yang kayak gitu. Nah, itu yang gue sebut tadi, psikologisnya itu udah nggak benar, nggak Iya. imbang, nggak mungkin lu kita ini tidak diciptakan di luar agama ini itu ya, Iya. tidak Iya. diciptakan untuk memiliki banyak pasangan. Ya. Ya makanya dulu era kerajaan kan begitu banyak istri untuk rajanya, akhirnya bunuh-bunuhan, bahkan sampai Iya. di Jawa pun juga Di begitu, semua kan. budaya itu Iya loh, kan? di semua Di Indonesia budaya. pun juga begitu. Lagi-lagi gue belajar dari YouTube. Di Nepal pernah terjadi, di Afrika pernah terjadi, jadi di semua, di Amerika juga terjadi. Berarti hanya di Payakumbuh yang harmonis ya? Ah, Ya, Karena nggak ada kerajaan, ada kumuh. Ya itu ya gua nggak tahu lah. sampai gua juga kan gua orang Solo ya, dan akhirnya gua udah nggak pernah ke Solo karena bokap gua stay netral, karena dia sekarang kan yang berkuasa raja sekarang adalah sepupunya dia, yang pengen berkuasa yang pengen berantem sama kekuasaan juga sepupunya dia juga, jadi kakak sama adik berantem untuk perebutan kekuasaan. Nah, akhirnya bokap gue pilih mana nih, kubu yang ini apa yang kubu yang itu. Ya akhirnya untuk dia menunjukkan netral, gue udah gak pernah ke Solo lagi untuk sekedar ke keraton, jalan-jalan dan lain-lain. Itu yang akhirnya gue melihat ini nih, ketika lu punya banyak istri, lu punya banyak anak dari istri yang berbeda, ya pasti akan ada konflik seperti ini. Ada yang Iya. merasa Betul. anak tertua mungkin merasa paling layak, tapi mungkin yang lain merasa ini anak tertua nggak punya kredibilitas, nggak punya capability Nggak, untuk yang- menjadi penerus keluarga. Yang jadi masalah orang itu pada saat, dan ini ada korelasinya menurut gue. Hmm.
duit lu banyak, Iya. lu cenderung ke sana. Iya, sih. iya, betul. Either lu punya poligam atau kasusnya Hanif kawin cerai. Anjing. Lu Iya, iya. Elon Musk itu anaknya berapa? 14 lu kalau nggak salah. Oh iya, anjir. Ya, Iya. Iya, iya, iya. Satu kan ada yang ini ada transgender. bukan ya. dari satu cewek, Iya. bukan dari satu istri loh. Iya, Iya. iya, iya. Dan ini gila kalau gue bilang, ini bukan masalah duit lu banyak, tapi lu tetap manusia. Lu tetap badan lu satu, kaki lu dua. Iya. Lu nggak bisa membagi dan anak itu butuh attention Iya. dari both parents, Iya, iya, iya. dari bokap dan nyokap. Dan itu lu nggak bakal, lu mau duit itu segambreng, nggak bakal lu bisa apa Penuhi. namanya, Iya, lu berikan. iya. Oke, berikutnya. berikut. Itu tadi soal Panji kalau Ya, dia berarti gua udah poligami. dong. Sekarang lo sama coach dong. Ya, gua sweet berdua Sweet sama sama coach. dua Ya. sama coach. Jepang atau biasa nih? Biasa. Tuh, 2. Nggak, lu telat. Nggak. Ya, makanya gua Enggak. bilang 1 2 3 Enggak, gitu. enggak. 1 2 3. Kan gua udah menang. 1 2 3. Ah, udah raja sweet Tetep gua. kalah. Nih, pemenang lotre 100 juta bener dong? Iya, iya, Ya, iya. apabila lo menjadi pemenang lotre 100 juta pound. 100 juta pound lo coach. 100 juta pound tuh kurang lebih berapa triliun? Ya sama lah mungkin di lebih banyak dari yang timah kemarin ya. Kalau Ya, oke. 80-an aja 1,4 triliun. 2 Ini berarti triliun. 2 kali. Oh, 2 triliun ya? Ya 2 triliun. 2 triliun. Lu punya 2 triliun coach. Lu menang lotre 2 triliun lu mau ngapain? Gue simple. Apa? Satu, gue nggak akan berubah. Oke. Kedua, gue Gak beli. mungkin lo gak Gue berubah. nggak akan berubah. I guarantee you, gue Masa lu punya 2 triliun lu masih pakai mobil Cina? Gak mungkin anjir. Gue nggak akan berubah dalam arti Oh, personality. personality. Karena gue udah pernah melihat Di bawah. bawah seperti apa. Ya. Sekarang gue lumayan di atas. Ya. Dan gue nggak berubah kan. Iya, iya, iya. Nah, tapi kalau gue punya duit segitu, it's very simple. Pasti gue memanjakan diri gue sendiri, Iyalah. tapi nggak berlebihan. Iya, 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 iya. Gak berlebihan tuh apa batasannya? Oke, gue nggak mungkin makan steak yang 20 juta, yang ada emasnya atau apa kayak itu, ngerti nggak? Kalau- Untuk gue itu terlalu berlebihan. Kalau buat Ya. experience enggak? Misalkan Even yang Salt Bay, ya, Salt Bay, Salbe itu 12 juta kalau nggak salah dengan ada lapisan Iya, emasnya. iya. Ya. Untuk gue itu biggest bullshit. Hmm. You just don't do that gitu loh. Ya. Even Cukup for yang experience. Even 3-4 untuk juta cukup experience. lah. Oke. Even untuk experience. Oke. Satu, gue beli rumah di Singapura yang gue selalu pengen. Wih, mahal banget tuh Singapura rumah. Ya, Iya emang mahal sih Gila. situ. 2, gue beli rumah di Bali. Lah kenapa di Bulu kan gak suka Bali? Enggak, kalau gue tua mungkin suka. Anjing tuh. Satu hal yang bikin gue suka Bali karena lu bisa tiap hari pakai celana pendek, nobody care. Iya, iya. Lalu kan juga di rumah lo celana pendek pakai baju aja. Ya tapi Iya. keluar gue harus Oh pakai iya, celana. iya, benar-benar. Ya kalau di Bali lu naik pakai celana pendek nggak ada yang peduli. Iya sih. Di luar. Iya, iya. Kalau di Masih sini kan lu masih ngerjain jastok nggak? Gue tanya. kemungkinan Udah ada besar- 2T, ngapain lu bikin jastok? kemungkinan is not for money tapi untuk educate youngsters. Oh jadi just live aja banyaknya. Just lah, Iya. banyak. Ja- kalau jastok udah enggak. Jastok ya mungkin seminggu sekali, Oh, 2 minggu udah sekali. dikurangin. Tapi nggak ada member gue gratisin semua. Wah, ya udah anjing. nggak butuh duit. Udah nggak butuh duit Iya. ya. Iya 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 iya. Iya bener, Terus, betul, bagus tuh Justin. Udah that's it. Terus kayaknya dia apa namanya membership sama AdSense dari gitu dari gitu. Apaan nih duit Iya. apa ya gitu kan? Nah, Iya. ini kan dulu lo punya beberapa bisnis yang akhirnya banyak yang kandas gitu kan, Iya. kafe, futsal, Iya, apa rumput iya. futsal. Nah, bisnis apa yang lo langsung kelihatan pengen lo jalanin dengan ada 2T itu? Gue nggak akan banyak invest di bisnis. Gue lebih ke invest. Oh, Jadi invest orang saham ya kayak mini soccer sekarang yang gue lagi jalanin, Oke. gue akan invest di situ. Oh. Partner gue yang jalanin. Oke. Sebenarnya nggak banyak karena gue tahu umur gue kan terbatas. Hmm, Karena gue tahu bahwa gue nggak bisa hidup berlebihan. iya, Jadi duit gue sampai mati pasti ada. iya, iya. Nah yang gue selalu pengen gue bikin yayasan Oh. untuk 2 Ya. target, anak sekolah Ya. sama orang tua. Orang tua maksudnya orang tua Elderly lansia, people, lansia. lansia. Lah, jam- Lansia, jompo gitu jadi ya. gue akan punya tim, gue kirim ke pelosok-pelosok. Kalau rumahnya hancur-hancuran, gue bangunin rumah. Oh, Kenapa lo nggak gitu. bikin rumah yang panti sederhana jompo gitu. gitu yang digratisin gitu? Apa? Panti jompo. Panti jompo gitu. Kalau panti jompo itu kan terbatas isinya. Hmm. Iya sih. Dan yang tua itu kan banyak. Mending lu
bikin satu tim ke Iya, pelosok, 2T dia duitnya banyak. terus ya bikin rumah yang sederhana aja, Iya, yang penting layak untuk dihuni. Dihuni. Kalau self reward buat lo sendiri apa kira-kira? I don't need anything, gue udah happy. Wah, Dia paling- udah tiap hari udah self reward sih. paling nggak Gua- upgrade aja Dia dikit dua- ya. Jadi masuk 2T tuh kayak ada riak-riak doang nih gitu kali ya. Maka dari itu bener, maka dari itu gue bilang gue nggak akan shock, gue nggak akan itu, Nggak. gue cuma bilang oh ya nice. Mungkin kayak gini kali karena dia kan beda ya, dia fenomena kan. Iya. Karena satu, lo bekerja di sesuatu yang lo suka. Ya. Iya. Lo earn relatively enough money lah Ya, Iya. untuk bisa mereward diri lo Hidup dari tenang, ya. pekerjaan lo. Iya. Ya. Nah, mungkin buat orang yang menang lotre 100 itu biasanya kan kalau lihat lo lihat deh historicalnya di Inggris nih, yang gua Iya. tahu nih, yang menang loto, menang Kayak OKB lotre. semua kan? Iya, iya. Itu tuh adalah tukang sampah. Iya. Ada yang sempat tukang sampah terus langsung bangkrut lagi kan, udah habis duitnya kan. Iya. Jadi memang dia nggak pernah merasakan itu. Jadi mungkin dalam quote unquote sekarang waktu buat dia jadi kampungannya. Betul, Gitu. Ya, Kayak gue wajar lah, sih. gue kan emang dari orang biasa aja nih. Dari Iya. biasanya working class people kan. Iya. Nah, jadi gue buat gue tuh mungkin ya gue pelan-pelan mewujudkan mimpi gue, kayak gue bikin rumah kan. Iya. Nah, itu pelan-pelan Iya, tuh iya, buat iya, gue tuh. iya, Nah, iya. itu kampungannya gue Ji, gitu Ji. Ya Iya. walaupun masih ada ayam ya Ji. Anjing. Ayamnya tuh menyambut Nggak masalah. menyambut kedatangan Ayamnya gue. kan di luar. Kedatangan Bukan Pak asal ayamnya mau di Justin. dalam anjir. Anjing. Udah gitu mau 17-an masuk proposal lagi Pak RT gue. Aduh. Jadi gue akan memanjakan diri gue till a certain level. Mungkin habisnya berapa ratus M, Iya. let's say 500 M. Oke. Terus masih ada 1,5 T. Ya. Ya gue buat yayasan itu. Oh, Nggak, katanya kan katanya nih. Ini katanya stigmanya adalah perbedaan dari milioner sama bilioner. Hmm. Milioner itu mainnya sports car. oke. Tapi kalau bilioner tuh mainnya yacht gitu. Oh, Nah, lo iya, kapal level self reward lo itu Satu, gue takut laut. Iya. Gue gak akan beli. Iya, iya benar sih dia tahu. Gue gak akan beli ya. Beli pesawat juga enggak ya? Gue takut terbang, terbang jadi gue juga. nggak beli pesawat juga. Dan Oke. bullshit karena kalau pesawat lu gue pakai mungkin sebulan sekali, Iya, nggak ada benar sih. gunanya. Iya, Mending gue Pesawat charter, pribadi gitu ya. Iya, ya kan? Charter tapi ada certain hours yang bisa lo pakai gitu kan Iya. tiap tahun. Karena gue ini kan berapa tahun terakhir sering bantu orang ya, Iya. dan memberikan gue kebahagiaan yang luar biasa kalau gue bisa bantu orang. Padahal duitnya kecil kayak si Lia yang Iya, gue iya. sekolahin sampai Iya, selesai. Iya, iya. Itu Iya, memberikan atlet itu Barat ya. itu duitnya kecil loh. Iya, iya, iya. Tapi memberikan gue kebahagiaan yang luar biasa. Gimana kalau gue bisa melakukan ke 1.000 anak? Iya. Gila. Kalau gua anak gua dulu deh coach. Gua Iya, anak iya. sendiri. Ngerti nggak? Iya, iya. Iya, Kalau ke 1.000 atau 1.000 orang tua yang gue bantu, Iya, Benar, itu benar. benar, itu benar. I mean, dan gue tetap punya rumah di Singapura, di Bali, tetap beli mobil yang lebih bagusan dikit. Ya. It's enough gitu loh. Iya. Lu nggak bisa maruk minta ini itu, dan makanya gue heran kenapa orang kaya itu banyak yang pelit. Gak habis pikir gue. Iya, iya. Ya justru mungkin mereka kaya karena mereka pelit. Gue punya, untuk gue itu bukan, ya gue nggak percaya teori itu. Karena gue percaya teori karma kan. Ya. Justru gue pengen kalau, ya kalian tak tau lah, kalau kita makan-makan, gue pengen kalian menikmati duit gue juga. Gitu. Iya, 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 benar, benar. Benar. Gue bayarin, gue Iya, iya. nggak usah berlebihan, nggak Iya, usah. Gue nggak akan party ngabisin buka botol puluhan juta, nggak akan gue lakukan Iya, itu. iya, iya. Satu, gue nggak minum, Iya, dan benar. untuk gue itu bullshit. Bayar 10 juta untuk botol alkohol itu untuk gue bullshit. Benar. Iya, iya. Dulu gue nggak ngedrugs, Iya, ya kan? iya. Jadi mending gue manfaatin untuk orang-orang yang bisa bantu. At the end of the day gue mati, duitnya nggak gue bawa. Ya, sama mungkin tadi Coach Jasin juga memikirkan untuk poligami mungkin tadi. Nggak. Oke, terakhir ini kan Terakhir. gua yang pemenang seat nih tadi. Jadi lu berdua Tuh, milih Coach, pilih, yang Coach. mana? Buat Gue Hanif. lagi. Enggak buat Enggak, Hanif. buat gua kan Lu- gua udah menang. Jadi Hanif lu suruh berdua pilih milih apa? Milih apa? Pemilik Chelsea aja nih gue, pemilik Iya, Chelsea. iya. Gue pemilik MU atau Chelsea. Oke, kalau gue jadi pemilik MU, Iya. wah anjing. Ini Ji, apa nih? Ji, Sebagai- pertama eh. pastinya gue akan pindah ke London. Karena London itu menurut gue salah satu kota yang sangat-sangat. Anjing, namanya juga Manchester United masih jadi London United. Kan gue Chelsea, gue nggak mau jadi pemilik MU. Oh, Ngapain? jadi Chelsea. Oke. Ngapain gue bubarin itu MU anjing. Nggak penting banget. Makanya. Nggak make sense. Lu mau tinggal di Manchester, mendingan gue di Lengkong Wetan anjing. Anjing. Beneran. Lengkong Hey my Wetan. friend, Manchester itu cuman ada Manchester University, Eh, Manchester Arndale, sama stadion itu dua, Old Trafford sama Etihad. Udah, iya, iya. lu cuman bisa ngelakuin aktivitas di sekitar 4 itu. Kalau lu bukan mahasiswa, ngapain lu di Ngapain? situ? Iya. Ya, bener. Iya. Arndale, mall, Ji, mall. Iya, itu doang. Itu di
base-nya juga ada Ion namanya Ji. Mending itu aja. Selevel itu. Selain itu nggak ada lagi apa-apa, sumpah Parah juga gitu. ya, Jadi betul ya. nggak terlalu menyenangkan kotanya untuk ditinggal. Udah Iya. gitu suram tiap hari, gloomy, Gloomy ya, hujan. ya, Gua katanya pernah nih. Gue sih kalau jadi lu, gue tetap pilih Manchester. Terus gue miskinin biar degradasi. Anjing. Enggak, ini gua Biar fansnya sengsara. ini ya, ini saking menyedihkannya udara Manchester, lo tau nggak? Gue pernah kayak gini. Ini dalam tempo 20 menit lo ya. Gue bangun hujan. Gue minum teh. Berhenti hujannya. Tapi masih gloomy tuh. Gue mandi. Ke shower, hujan lagi. Gue pakai baju, berhenti. Oh. Gue melihat udah pakai baju berhenti, oh berarti gue nggak perlu pakai boots hari ini, Iya. gitu kan? Karena udah berhenti nih. Iya. Pas gue mau keluar, hujan Hujan. lagi. Jadi gue tiap hari nggak bisa nentuin gue pakai boots atau nggak. Ujung-ujungnya gue pasti pakai boots. Oh. Karena kalau lu nggak pakai boots, Iya. lu pasti Rusak basah. sepatunya ya. Pasti basah lu Basah. sampai kantor, kaos kaki lu basah, lu bayangin Iya. kan Iya, nggak nyaman. iya. Bau. Nah. Pasti lah nggak enak banget. Segloomy itu, makanya gue, aduh. Tapi di Belanda juga gitu loh. Di Belanda tuh bisa 2 hari beruntun hujan. Oh. Hujannya hujan gerimis. Oh, Nah, iya. dan yang paling parah di Eropa itu Gloomy, kan anginnya betul. kenceng. Iya. Jadi Iya, itu dingin. masalahnya Ji, lu pakai payung kemanapun, badan lu tetap basah. Basah, Iya. Karena Betul. tuh anginnya bisa kiri kanan, betul, Ji. Iya, betul. iya, iya. Jadi Betul. nggak make sense deh. Nah makanya gue lebih memilih jadi pemilik Chelsea. Nah Oh, karena iya. di London apapun yang bisa lo cari pasti ada dan Iya, itu iya. it's a very very good city London to memang live. Ya, Itu mahal banget top ya. banget gitu. Tapi mahal, betul. Mahal banget gitu. Nah yang pertama yang akan gue lakukan adalah gue akan beli apartemen di sekitaran Hampstead. Nah jadi iya, relatif. atau enggak rumah deh gue di Hampstead. Hampstead itu adalah apa namanya Kawasan elitnya. daerah kayak mentengnya lah. Ya, Rumahnya London. Dubes di situ Di juga. rumahnya Iya, Dubes, gue pernah tinggal di situ karena So- abang gue kan pernah Dubes di situ. Son tinggal situ juga loh. Iya, Iya, iya. Son di situ. Jadi tuh banyak banget pemain-pemain bola tinggal di situ. Nah itu memang kawasannya tuh sangat-sangat tenang Ji. Bener-bener wah Elit gila enak banget ya. lah tinggal di situ gitu. Nah gue beli rumah di situ. Terus gue bakal ngerasa tuh kayak kerjaan gue tuh jadi kayak hobi kayak Justin. Karena tuh kan Iya. lu tahu gue pengen banget punya klub bola kan. Iya, iya. Jadi gue akan bener-bener terlibat kalau misalnya kalau emang harus kayaknya ya kalau emang harus gue ada di kantor dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam gue akan ikhlas Ji. Oh iya karena ini hobi lo. Hobi gitu. gue, Passion lo ya. passion gue apalagi ngurusin kayak misalnya akademi, ngurusin transfer, ngurusin football operations gitu Iya, kan, ngurusin bahkan sampai kayak kalau gue dulu kan bahkan gue di satu tempat doang kan di media doang kan Iya. gue zaman dulu. Tapi tuh gue kan bersinggungan sama legal, gue bersinggungan sama departemen medical. Iya. Jadi kalau ada transfer baru nih, misalnya gue waktu itu ada Kevin De Bruyne. Nah itu tuh dari legal tuh udah nge-alert gue. Ini udah dibuat draftnya, ini akan terjadi transfernya. Nah gue udah nyiapin tuh announcement-nya tuh. Jadi mulai dari konten editorialnya apa. Nah itu gue dikasih tahu berapa tahun kontraknya, gajinya berapa. Itu udah mulai kayak. Nah itu dari sisi itu aja kan sangat-sangat menarik gitu. Ji. Iya, iya, iya. Nah terus lu bisa maksudnya menikmati suguhan sepak bola tiap minggu. Nah Iya. terus lu lebih menarik lagi karena kalau di level Premier League itu kan ada dari U8 coach. Iya. Itu nontonnya tuh lebih beda lagi. Iya. Ji. Kenikmatan nontonnya tuh yang anak kecil terus lo Gue nontonnya. dulu waktu di SSB Belanda, gue suka sebelum gue main kan Iya. berapa jam sebelum suka nonton anak-anak kecil gitu. Ya. Oh. Iya, iya, iya. Ya dan mungkin gimana caranya ya nego ya kalau kan pemilik klub ya. Iya. Ya gimana caranya nego sama Premier League regulator liga buat maksudnya ngasih kesempatan anak-anak Indonesia bisa main. Kalau itu kan kenanya di Ranking. regulasi FIFA dan Regulasi UEFA FIFA, kan. ya, Dan benar. izin tinggal. Dan izin tinggal, segala macam. Karena kan sebenarnya ini menyangkut kepada gini, kalau lo mau dapetin visa kerja di sana dari level atlet, jadi ada dua. Satu adalah gaji lo harus menyentuh bracket tertentu untuk lo Iya. dapetin visa itu. Yang kedua adalah lo harus berasal dari negara yang peringkat FIFA-nya emang ada requirements tertentu. Ada, kita peringkat. obviously peringkat FIFA kita kan jauh, ya masih jauh ya. Iya. gitu. Ratusan. Nah kalau bisa dinegoin gitu sama regulatornya, jadi maksudnya nggak cuman kayak tur-tur doang kayak kemarin Garuda Select cuman main eksebisi gitu, tapi Iya, actually bisa ada orang Indonesia yang beneran sengaja main di championship kayak gitu, Iya, iya. dipinjemin atau apa gitu. Nah itu sih kalau boleh kayak gitu. Tapi berarti kalau lo masuk jadi milik Chelsea, ini semua manajemen yang dibawa bully lo buang semua. Wah gue pecat Ji, gue langsung direktur teknis Justinus Laksana. Wah udah Anjay. direktur teknis Siapa langsung. pelatih yang Iya. first top of mind? Hei, lu jangan tanya, Siapa? akan berlawanan berantem nih direktur teknis sama pelatih tiap hari. Siapa? Jose Mourinho. Wey! Gua Pep ngelamar ke gua lepeh anjing apa itu Pep Guardiola. Siapa pemain top of mind yang langsung lo incer di first list lo, first pick lo?
Iya ya, udah jangan dari kiper sampai lu udah pasti tahu ini akan menjadi pemain-pemain mediocre yang mega bintang. Siapa nih? Mulai dari kiper Szczesny. Sekarang Iya, nggak kan tahu kemana gratis. ya. Sekarang nggak tahu kemana. Katanya bakal ke Arsenal lagi Ji. Ah. Rabiot kan belum punya tim Ya, tuh. belum punya Wah, tim, udah Rabiot. pasti gue rangkul Rabiot Ji, gitu Iya, kan. iya, iya. Iya dong. Carinya yang gratisan nih, katanya Iya, kaya, ya gitu. pasti yang kayak gitu gua sistemnya. Jadi pemain-pemain yang mediocre gitu kan, tapi gue bikin jadi bintang Ji. Anjing. Nggak keren. bisa. Keren. Masa mereka udah tua semua, lu jadi bintang, umurnya udah nggak bisa jadi main bintang. Gawa itu seninya Ji. Jadi merevive karir seseorang gitu kan yang tadinya lu Mas bukan siapa-siapa, lu bukan pemain top tapi lu bisa jadi pemain top. Ya, situ dia tadi impiannya Hanif jika menjadi milik Chelsea ya. Ya. Ini menjadi sekaligus menjadi menutup kita nanya-nanya dulu ya. Ya, kita bacainnya nih. Bacain dulu nih. Kalau Ini, diminta untuk beli satu jersey tim lokal dari kalian masing-masing akan beli jersey tim lokal apa aja? Tuh, Nif. Nggak ada jersey Payakumbuh, nggak ada. Semen Padang juga gue biasa aja. Gue apa ya Tapi kan? musim ini gue ngeliat nggak ada yang begitu bagus menurut gue ya. Ya. Gue biasanya suka beli jersey Persija sama Bali terakhir-terakhir. Tapi belakangan yang musim ini gue nggak suka. Borneo gue pernah beli, sekarang juga gue kurang suka Borneo. Persis gue pernah beli, tapi sekarang juga gue kurang suka. Gue nggak pernah beli baju tim lokal, bener nggak pernah. Maksudnya gue pernah terlibat di PSSI kan Iya, buat kompetisi Liga 1, tapi maksudnya emang nggak kenal sama pemiliknya juga gue. Iya, Tapi maksudnya nggak ada keinginan untuk beli gitu Dan karena yang sekarang tuh menurut gue terlalu banyak nih itunya nih sponsornya. sponsornya. Jadi gue udah sekarang lost appetite gue untuk beli jersey Nah lokal. itu Ji. Semua di sini jadi kayak baju balap sepeda gitu kan. Karena tuh yang harus di revamp tuh cara jualannya menurut gua. Ini balik lagi dari level marketing ya. Ya. Karena itu kan no brainer aja lo orang sales terus lo mikirnya kayak gimana cara dapetin ini semua ya terus ininya dibanyakin nggak gitu kan sebenarnya. Iya, iya, Lu setuju. bikin produk anjir gitu Iya, kan harusnya. Nah itu yang mesti diedukasi sih menurut gua. Tapi memang itu mungkin ada juga ini nggak sih memang Ada gua satu. apa? Persepak. Persepak Payakumbuh. Itu gua beli dah. Gak apa-apa kalau nggak ada Nggak gue yang ada bikin dah, anjingnya. anjing. Lo ada nggak kalau jersey lokal yang Jersey pengen lo lokal. beli sekarang? Atau mungkin yang main kemarin yang retro-retro ada nggak yang pengen lo? Jersey tim lokal. Gue nggak peduli dengan jersey sih. Tuh kan dia juga sama Oh, iya kayak sih, gua. iya. Gue kemarin dikasih sama domba gue itu jersey Persebaya. Ya, yang 1928. Tapi gue pernah lihat jersey Persik itu keren nih loh. Persik Yang- Kediri. Iya, yang pakai background desa atau apa. Oh iya itu itu yang keren itu. Iya. Lu harus lihat jersinya Persepak Payakumbuh. Kemarin kan ada yang viral apa yang kemarin sempat ada di apa Culture Football Shirt tuh yang Ya. warnanya orange yang dipakai sama Bimo juga yang lengan panjang tuh. ya, lupa Itu kan gua. yang jersey dari Cimahi ya itu juga lagi viral kan. Tapi gua nggak tahu kurang cocok gua sama gaya kayak gitu. Ya, Oke next ya. lanjut deh. Nih Awang terlalu Maverick. berat nih. Yang lain Apa? dong, yang lain dong. Yang ada nggak? lain. Berat banget nih, males lah. Koci mau tanya menurut Koci seberapa berharga peran ibu dalam hidup? Wah, Oh, penting. Nah, ini mah berat banget yuk. Males Penting gua banget. ini mah, berat terus Sangat gue nih. penting banget Ya. karena pada saat lu dalam usia di mana lu perlu bimbingan, itu lebih kalau ke gue lebih ke nyokap sih. Ya. Jadi peran nyokap itu penting banget. Ya, Setuju. Maka dari itu mungkin gue nggak dapet warisan miliaran dari nyokap gue, tapi gue dapet ilmu low profile itu dapet dari nyokap gue. Iya. Gue mah nyokap gue minta apa aja gue kasih. Itu aja udah. Ya sama gue juga. Iya. Bahkan gue tawarin aja nggak mau. Iya, gitulah iya. ibu. Nah, nyokap gue juga ibu tipe gitu, ini gitu tuh. nggak mau tuh kalau dikasih sesuatu. Nah gue juga dulu zaman remaja kalau orang ngatain bokap gue gitu ngasih ngatain bokap lo atau nyebut nama bokap itu masih Masih nggak oke apa-apa. ya. Begitu nyokap gue ya gue betul. tampol pasti Iya. gua udah apalagi kalau udah bawa-bawa yang harassment dan lain-lain itu wah udah gue tampol. Benar-benar. Kalau Ya, Koci gua pisau. habis Nah, ini main episode Oke, terbang, pengen ini. tahu dari Air Falmer, pengen tahu dong selera musik kalian bertiga khususnya Koci, R&B, pop Nah. Belanda, anjing. Gua dulu nih biar cepat. Gua kan lahirnya tahun 90-an. Jadi musik gua tuh musik 90-an. Iya. Baik dari Gua juga sih level sama. ya kan 86. 86. Tapi kan Musik gua 90-an. grew up di tahun 90-an. Jadi gua tuh ngalamin 86 gua. Udah kuliah lu masih Jadi tuh musik-musik yang gue nikmati tuh musik-musik tahun 90-an. Contohnya nih ya, kalau yang level boy band tuh banyak gitu. Boy band, Wah, girl band tuh lagi meledak banget. Iya. Zaman sebelum ada K-pop, wah 90-an tuh boy band top banget. Lu Iya. name it lah, Backstreet Boy, 98 Degrees, Code Red, Iya, ada NSYNC, NSYNC. Westlife gitu. Nah itu kan keren-keren tuh. Terus juga Iya, di iya. level bandnya, wah bandnya top. tahun 90 sih paling top tuh. Iya. Iya. Band-bandnya keren banget itu 90-an. Iya, bener. Ada The Calling, terus ada misalnya Vertical Horizon, macam-macam keren-keren, Silverchair, Green Day, gila. Iya. Itu album pertama yang gue beli, Green Day, Dookie. Itu atau dulu ada sempat apa namanya? Duki. Dookie. Oh, Duki.
Soalnya ada juga kan Limp Bizkit Nuki apa lagunya Ya, Nuki. Nuki, itu juga Limp keren Bizkit. banget. Iya, Iya. pokoknya gue pasti playlist gue tuh tahun 90-an. Tapi kalau misalnya band-band belakangan, gue dengernya band karena gue ngerasa kayak yang main apa alat-alat pakai Oh, iya, elektronik itu iya. nggak musik buat gue. Elektrik gitu ya. Iya, gue ngerti. tuh main musik itu main alat musik gitu. Iya. Jadi terakhir band yang gue dengerin tuh The Script gitu. Oke. Pas gue pindah ke UK itu pertama kali dia meledak banget. Sama Maroon 5, udah dua itu aja gue. Coach kasih tau dong playlist lu dong. Anjing Ini- dari ada Ini random banget sih anjing nih bener. Ini dari Abah, gue di mobil dia dengerin Abah Iya. anjing. Itu gue masih oke lah R&B. Oke kedua lagu Belanda anjing lagu Belanda. Kok lu yang jawab tuh? Karena kita berdua Tiba-tiba merasakan naik mobil dia anjing. lagu Wali yang ada di Lagunya mobil apa? Sampai Wali Wayang. anjing. Wayang. Iya. Lagu Wali. Nama judulnya Wayang. Itu Yang Wayang. mana lagunya tuh yang ada Enggak, dia serandom itu aja. anjing ada Noah ada Wayang. Ada Wali. Ini apa lagunya nih? Nggak, Iya. konsep lagu lu tuh apa sih sebenarnya Iya. konsepnya? Jadi gue itu gue suka download lagu pas gue lagi mood-moodnya. Oh, oke. Jadi kalau lagi mood Indonesia, gue punya playlist Indonesia, hip hop, pop. Tapi kalau ditanya dari dulu kecil yang gue suka ya hip hop. Oke. Hip hop R&B dari gue umur 12 sampai sekarang. Berarti sekarang udah gak ada dong yang baru-baru nih. Yang baru enggak, Udah gue nggak ada suka. update lagi kan, hip hop kan? Gue 90-an. Udah mati lah tuh Ya. 90-an kan. 2000-an awal. Ya, sekali-sekali kayak Armani White gitu, yang Billie Eilish itu gue Oh, oke. suka. Cuman itu jarang banget lah. Ya. Sekarang rata-rata 90-an yang gue punya. Ya. Cuman kalau lu tanya playlist, gue itu random banget. Semua gue punya. Dari klasik, opera, heavy metal, rock, Ya. apa namanya, lagu melo, Ya. sampai lagu Indonesia, dangdut, Anjay. Dangdut apa? Apa yang ada yang lu suka? Gue gak pernah denger di mobil lu dangdut. ada lah. Anjing dangdut ada juga. Terus lagu Belanda yang lagu rakyat jelata gitu. Lagu Belanda di mobilnya anjing. Ya gini, kalau dangdut itu kan lagu rakyat jelata. Ya, di Indonesia. Nah, di Belanda juga ada. Ada. Lagu rakyat terus sampai Belanda yang top yang lagu itu semua ada gue. Jadi random banget. Makanya dari itu kalau gue pengen denger lagu random ya keluar lah. Dari Dr. Dre mendadak ABBA, Iya, karena itu ada lagu opera anjing, lagu opera. opera, Apaan ya? mendadak Wali, Silau Seven, Iya, kayak gitu. iya. Jadi Ya, random banget. Kalau Panji udah pasti kangen band. Ya udah kita Ya, tutup oke, aja. Tutup aja ya. Pasti jangan lupa untuk terus saksikan podcast Selesai yang sekarang tayang di YouTube ya Coach Justin tiap Jumat jam 7 malam, dan juga jangan lupa untuk download saya untuk mau beli merch-nya podcast Selesai di casual.id, dan kalian juga mungkin bisa request atau mungkin kasih saran untuk siapa bintang tamu yang akan kita undang berikutnya setelah bintang tamu pertama kita ada Adrian Halif di episode minggu depan. Oke? Sampai ketemu lagi semuanya. Sampai jumpa di podcast Selesai. Bye-bye. Selesai itu cicilan. Bol 2, let's go. Jebolin 3, you still win the game. Bol 2, let's go. Jebolin 3, you still win the game. Bol 2, let's go. Jebolin 3, you still win the game. Bol 2, let's go. Jebolin 3, you still win the game.